Gempa bumi akibat patahan atau retakan bumi terjadi di negara-negara yang ada di kawasan lempeng tektonik termasuk Indonesia. Waktu gempa di Turki Suriah kemarin disebabkan oleh patahan Anatolia sepanjang 100 kilo. Gempa ini juga merusak banyak bangunan dan gedung di Turki dan Suriah. Wilayah Turki Suriah memang ada di zona seismik bahaya dan rentan gempa. Kedua negara ini juga berada di persimpangan 3 lempeng tektonik bumi yang cukup besar, yaitu lempeng tektonik Afrika, Anatolia, dan Arab. Nah, kalau gempa Turki Suriah itu karena retakan atau patahan antara lempeng Anatolia dan Arab. Tapi, apa sih patahan bumi pemicu gempa yang merusak dan mematikan? Patahan adalah retakan di kerak bumi di mana bebatuan di kedua sisi retakan saling bergeser satu sama lain. Kadang retakannya kecil yang gerakannya nyaris gak kelihatan. Tapi ada juga patahan yang panjang sampai ratusan kilometer, seperti patahan di Saint Andreas dan patahan Anatolia di Turki. Bahkan, kedua patahan ini bisa terlihat di luar angkasa loh. Seismolog di Columbia University New York, Nicholas van der Elst bilang kalau patahan yang sering memicu gempa bumi ada 3 jenis. Yang pertama, patahan strike slip, patahan yang terjadi saat batuan meluncur melewati satu sama lain secara horizontal dengan sedikit atau tanpa gerakan vertikal seperti patahan Saint Andreas dan patahan Anatolia di Turki. Yang kedua, patahan normal, jenis patahan yang menciptakan adanya ruang, yaitu 2 blok kerak yang terpisah sehingga meregangkan kerak bumi dalam lembah. Bahkan bisa keluar kerak bumi, seperti patahan di Provinsi Range di Amerika Serikat dan zona celah Afrika Timur. Yang ketiga, patahan thrust, patahan yang bergerak dengan menggeser satu blok kerak di atas yang lain. Umumnya ditemukan di zona tumbukan, di mana lempeng tektonik mendorong pegunungan seperti Himalaya dan pegunungan Rocky. Nah, kalau patahan strike slip biasanya bergerak vertikal. Kalau patahan normal dan thrust sering membentuk sudut pada permukaan bumi. Van der Elst juga bilang, batas lempeng tektonik selalu tumbuh dan berubah. Patahan tersebut jadi berbelok saat saling bergeser satu sama lain sehingga menghasilkan banyak patahan. Batas lempeng adalah di mana satu lempeng tektonik terbenam di bawah yang lain atau biasa disebut zona subduksi. Zona ini menyebabkan beberapa gempa kuat di bumi, misalnya gempa Tohoku di Jepang tahun 2011 dan gempa Aceh di Indonesia tahun 2004. Nah, semoga udah gak bingung lagi ya. Yang masih bingung, coba komen ya.